Ya. Tadi sampai mana tadi? Mana dia Anissa Rahman? Ya, Bu. Sampai mana tadi Anissa? Sampai bukti empiris, Bu. Sampai bukti empiris. Bukti empiris, tidak ada bukti ilmiah ya. Contoh ya, pemakaian tradisional ya, orang tua Anda atau nenek Anda bila ada yang demam, dia menggunakan daun jarak ya, direndam kemudian diusapkan ke badan Anda atau diminum airnya itu, air seduhannya tuh ya, atau ditempelkan ke badan. Ya. Nah, itu tidak ada bukti ilmiahnya. Ya kan? Karena kebiasaan ya, ternyata sembuh ya. Nah, itu ya. Atau ya Anda sakit perut, mau ya, Anda peras itu daun pepaya, Anda minum. Iya kan? Sebagai analgesiknya menghilang rasa sakit sekalipun pahit ya, Anda minum kan? Berarti hilang rasa sakitnya kan? Iya, siapa yang pernah cobain? Coba tunjuk tangan siapa yang pernah? Serina pernah pakai? Tidak, Bu. Enggak ada yang pakai. Enggak ada yang pakai satupun anak ibunya. Walah. Jadi gimana tuh? Pernah Anda minum jamu? Yang dijual ayu-ayu gendong? Atau Anda beli dalam bentuk kemasan? Pernah, Anissa Rahman? Pernah. Apa jamu Anda minum? Beras kencur? Iya, Bu. Iya. Campuran kunyit. Beras kencur itu untuk apa Anda pakai? Makan. Itu Anda nafsu makan kan? Ya. Kata orang Padang itu kencur itu cakwa kan? Lah, gimana nih? Ya. Jadi Anda harus banyak baca buku ya. Ya. Nah, apa logonya Anissa Rahman? Jamu. Kalau untuk jamu itu kayak tumbuhan gitu, Bu, kayak pucuk gitu, ada daun-daun. Tumbuhan ya, yang ada pucuk, ada daunnya, ada rantingnya, ya artinya itu ya. Nah, Mila Maulina, ya. Sediaan herbal terstandar apa sih Mila Maulina? Iya, Bu. OHT, Bu. Obat herbal terstandar itu obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyajian bahan alam berupa tanaman obat, binatang maupun mineral, Bu. Terus bagaimana? Kata-kata terstandar itu apa? Sama kalau begitu tuh dengan obat tradisional? Beda, Bu. Kalau OHT itu membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan mahal, serta tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang ekstrak, Bu. Bukan begitu ya, disari, diringkas ya, bukan itu, enggak dibaca. Ya. Jadi Ibu ingatkan ya, tolong disarikan, diringkas ya. Jadi OHT, obat herbal tradisional itu adalah ya sediaan yang berasal dari alam. Ya, alam itu bisa tumbuhan, hewan, mineral, ya, atau pelikan. Di mana ya yang digunakan untuk pengobatan, ya, di mana bahan bakunya udah terstandar. Jadi kata-kata terstandar dipakai di sana untuk bahan bakunya. Di mana bahan bakunya? Seperti kalau bahan baku berasal dari tumbuhan, tumbuhannya udah terstandar. Ya, nanti kita sampai terstandar itu apa sih? Ya. Nah, terus udah dilakukan uji preklinis, ya, dan udah dilakukan uji preklinis. Jadi uji preklinis ini udah memakai hewan percobaan, ya. Jadi udah dilakukan percobaan ekstraknya terhadap hewan percobaan. Misalnya daun apa tadi? Daun jarak kata Ibu tadi yang dapat menurunkan panas, antipiretik misalnya nih, ya. Ekstraknya digunakan terhadap hewannya tikus atau mencit, ya. Nah, ternyata dia bisa menurunkan sekian miligram ekstrak etanol dari daun jarak, ya, setara dengan misalnya paracetamol. Ya, paracetamol kan antipiretik juga kan, menurunkan demam ya. Nah, sebagai standarnya, sebagai bahan baku untuk obatnya. Nah, dari sana kita bisa mengatakan bahwa daun jarak mempunyai aktivitas ini. Ya, bisa dibandingkan dengan sediaan obat medis. Ya, nah itu lambangnya apa, Mila? Lambang OHT itu seperti bintang yang 3 itu. Bintang 3, bintang 6, bintang kejora.
Kok nih Mila Maulina? Seperti bintang Jadi 3 kalau buah di gitu. dalam tumbuhan tidak ada bintang-bintang ya. Coba Anda lihat nanti ya. Itu di dalam spora itu ya. Spora di mana dijumpai? Ya, itu dalam bunga ya. Coba Anda lihat nanti ya, di dalam benang sari itu kan ada cairan yang dihisap oleh madu, yang dihisap oleh apa? Bukan madu, Apis mellifera, yaitu lebah ya yang dihisap ya, atau apa? Hewan-hewan sebangsa sejenis kupu-kupu ya, hingga pada tumbuhan dia menghisap sari madu ya dari bunga tersebut ya. Rasanya manis tuh ya. Nah, itu dia yang cikal bakal ya yang dihisap itu untuk menjadi madu pada hewan Apis mellifera ya, lebah ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan madu palsu bukan palsu ya, yang dikarantina yang hidup bebas bisa dilihat nanti polen dari benang sari ya. Itu dia seperti bintang ya. Tapi pada tumbuhan tidak ada bintang ya. Jadi adalah polen yang dijumpai ya, jadi lambang dari tumbuhan, semuanya dari tumbuhan ya. Nah, itu dia ya, lambangnya adalah lambang dari polen benang sari atau berbentuk bintang ya, berbentuk bintang ya. Nah, dia ada diuji preklinisnya pakai hewan percobaan. Nah, kalau sediaan fitofarmaka apa Putri Memora? Putri? Ya, Bu. Sediaan fitofarmaka adalah sediaan yang mana? Yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Bahan baku ya, sama kelanjutannya satu aja tambahannya tadi untuk sediaan fitofarmaka ya, lanjutannya udah dilakukan uji klinis. Uji klinis ini uji memakai hewan sebagai manusia, bukan hewan ya. Tadi herbal terstandar itu udah uji preklinis ya. Nah, itu dia ya, tambahannya cuma dilakukan uji klinis ya. Nah, apakah Putri Memona ya kesetaraan ekivalensi sediaan fitofarmaka dengan obat modern sama ya prosesnya sama, uji klinis dan preklinis ya, pakai uji manusia kan obat-obat baru ya sama ya, tapi bedanya apa ya, siapa yang tahu obat modern dengan obat fitofarmaka apa bedanya? Altaf tahu bedanya Altaf? Ya, Bu. Obat modern dengan obat fitofarmaka apa bedanya Altaf? Yang fitofarmaka pakai bahan alam, enggak, Bu? Kalau yang modern belum tentu pakai bahan alam, Bu. Ya, bedanya apa? Betul, bisa jadi bahan alam, bisa jadi juga sintetis dia. Obat-obat modern ini. Perbedaannya apa? Kalau bahan alam ini sediaannya bentuknya dalam apa? Kalau dia bukan bentuk sediaan dari farmaseutiknya ya, bentuk kapsul, bentuk itu bukan. Ya. Apa bedanya Alta? Siapa yang tahu? Izin jawab, Bu. Nah, coba. Kalau Melissa. obat herbal itu masih banyak senyawa-senyawa yang di dalamnya, Bu. Sedangkan obat modern itu udah satu apanya, Bu? Senyawanya, Bu. Nah, jadi bukan satu senyawa, ya. Ya, Melissa, bukan satu senyawa istilahnya ya, Melissa. Dalam bentuk senyawa murni. Kalau sediaan herbal itu dalam bentuk ekstrak. Kita tahu ekstrak itu adalah multikompon. Ya, Alta? Alta. Udah mengerti? Ada, Bu. Melissa, bukan satu senyawa, tapi adalah senyawa murni. Ya. Jadi senyawanya itu adalah senyawa murni, ya. Kalau herbal tidak, dia dalam bentuk ekstrak. Kita tahu ekstrak itu multikompon, ya. Nah, bagaimana nanti untuk menyatakan bahwa dia punya aktivitas? Nanti dia. Maka bahannya itu distandarisasi. Apa itu standarisasi?
Apa itu standarisasi? Haridil kita. Apa itu standarisasi haridil kita? Upaya menjaga yaitu upaya untuk menjaga kualitas produk, Bu. Itu tujuannya, betul. Ya haridil kita. Tapi yang dikatakan standarisasi itu apa sih? Untuk membuat apa? Nggak ada membuat produk. Hah? Standarisasi itu ya, maka di standarisasi itu ada tujuannya. Ya, tujuannya itu supaya ya bila dilakukan pengulangan proses pengulangan pembuatan ya, dia harus dalam keadaan yang sama. Apanya sama? Parameter-parameternya, ukuran-ukurannya. Ya. Nah, itu dia apa? Jadi standarisasi itu coba Anda lihat nanti ya. Ya, standarisasi itu kata lainnya adalah ya parameter-parameter yang udah dilakukan orang ya terhadap suatu tumbuhan ya, terhadap satu tumbuhan atau terhadap sesuatu, bukan tumbuhan aja. Ada yang distandarisasi seperti ya, Anda kalau di apotek nanti ya timbangan Anda harus distandarisasi ya. Standarisasi sekilo timbangan Anda, betul sekilo isinya. Ya, itu kan ada distandarisasi alatnya ya. Nah, maka dikalibrasi dulu kata orang ya, distandarisasi, dikalibrasi. Nah, itu untuk apa? Alat ya. Nah, kalau untuk ini standarisasi ya. Jadi terstandar dia. Jadi ada nilai acuan-acuannya ya. Jadi standarisasi itu acuan ya yang menunjukkan ya nilai-nilai ya. Satu ya bagian tanaman atau tanaman ya yang bisa Anda lihat nanti di Farmakope Herbal Indonesia. Ya. Nah, ada standarisasi itu dua, parameter spesifik dan parameter non spesifik. Apa sih yang parameter spesifik? Apa sih parameter non spesifik? Nanti Anda lihat ya. Kalau yang spesifik yang hanya ada pada dirinya. Misalnya Anda punya tahi lalat di hidung. Teman Anda punya tahi lalat ya? Tidak, itu adalah ciri spesifik itu Anda. Atau rambutnya kribo. Atau rambutnya seperti bulu landak kata Anda. Ya. Nah, itu ciri khasnya dari jauhnya dan nampak, oh itu teman aku tuh, namanya si Iman katanya. Ya. Atau si Alta, dari gaya jalannya udah tahu, enggak ada orang yang menyuruh seperti itu. Ya, atau dari duduknya, atau dari kesukaan dia, ya. Nah, itu adalah ciri spesifik ya. Nah, itu adalah spesifikasinya, ya. Jadi ciri khas dia, enggak ada pada orang lain. Itu artinya parameter spesifik, ya. Apa aja parameter spesifik yang ada ya pada tumbuhan? Bisa ya, pertama dari mikroskopik, dari bentuk ya, dari bentuk visualnya pertama ya, mikroskopik dan makroskopik ya, itu bisa dilakukan bila sediaannya dalam bentuk ya, bila sediaannya dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk utuh. Bisa Anda lihat kalau dia daun dalam bentuk serbuk, apa warnanya, apa aromanya, apa rasanya. Anda ada belajar kimia farmasi kualitatif? Udah belum, anak ibu? Lagi ngambil sekarang? Ya, ada. Ya. Nah, bisa Anda lihat nanti itu. Ya, bagaimana bentuk, rasa, bau, warna. Ya. Nah, kemudian itu yang makroskopik. Ya, ciri. Nah, kalau mikroskopik, ya, ini dalam bentuk serbuk, Anda haluskan, dia yang kasar tadi daunnya itu bisa dihaluskan, bisa. Ya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop, akan keluarlah nanti bentuk-bentuk daripada apa yang dapat dijumpai spesifikasi dari tumbuhan yang Anda lihat. Seperti ya cannabis sativa. Nah, ini cannabis sativa di Ibu. Dari mana Anda bisa? Ya, nanti dilihat, Bu. Dia mempunyai rambut seperti lutut, ya. Seperti lutut ya. Lutut itu seperti ini dia. Ya, lihat nah Ibu nih, seperti ini dia rambutnya itu. Ya.
seperti lutut nih, ini dia. Ya. Seperti lutut, tahu Anda lutut? Lutut yang ditekukan, yang diberdirikan. Seperti lutut, rambut lutut itu spesifik untuk cannabis sativa. Cannabis sativa tahu? Tahu Nek Bu cannabis sativa? Hari Ferdinand? Apa tumbuhan apa itu? Hari Ferdian. Tumbuhan apa itu? Ganja, Bu. Ganja. Ya. Bukan ganja mobil ya. Enggak ganja auto, ganja auto itu kayu tuh, batu. Ya. Ganja itu yang sering disalahgunakan. Pernah Anda coba? Hari? Alhamdulillah belum, Bu. Alhamdulillah belum. Aku juga pernah, Alta. Coba. Belum, Bu. Oh, belum. Tahu? Itu ganja. Oh, Bu, tahu. Tahu? Dari mana Anda tahu bisa itu mengatakan itu ganja? Apa? Ya, Bu. Dari mana Anda tahu bahwa itu ganja? Biasanya kalau di baju-baju ada gambar-gambar itu, Bu. Gambar-gambarnya. Apa gambarnya, Alta? Kayak daun singkong tuh, Bu. Itu beda, Bu. Oke, daun singkong. Nggak bisa ya, nanti disamakan dengan yang lain tuh. Ya, bisa aja daun yang lain, tapi bila dilihat di bawah mikroskop, nampak lah itu. Ya, rambut lututnya. Ya, bisa dilihat nanti di mikroskopik itu. Ya, di labor dulu ada, sekarang nggak ada. Ya, Ibu takut karena izin menyimpan juga ada, ya, dari kepolisian. Ya, sebetulnya kalau dikembangkan gampang loh. Nanti jadi apa? Penadah pula kita kata orangnya. Gampang sekali bijinya itu disemaikan aja dalam polybag, tumbuh dia. Tumbuh. Tapi kan ada cara syarat penanaman untuk penelitian, ya. Tidak boleh segampangan aja. Ya, kita minta ya bekas berita acara ya pemusnahan untuk di laboratorium harus ada surat izin penyimpanannya, ya. Harus ada laporan pemakaiannya. Untuk apa? Ya jadi ribet sekali, ribet ya. Sekarang tidak ada lagi, malah sebelum diambil itu kita lihat aja nanti di apa? Di atlas makroskopik ada itu, ya. Semua tumbuhan ada di sana. Dah. Nah, kita lanjut ya. Tadi udah ada parameter spesifik. Parameter non spesifik itu parameter yang semuanya ada. Apa aja itu? Seperti susut pengeringan, kadar air, kadar abu, ya. Larut etanol, larut asam apa gitu ya. Jadi Anda bacalah nanti itu di buku ada semuanya. Ya. Nah, kalau yang spesifik tadi itu senyawa markernya apa? Tambahan dari dalam bentuk mikroskopik tadi ya. Apa aja ya kimianya, kandungan metabolit sekundernya ya. Itu senyawa markernya. Nah, bagaimana Anda mencari itu senyawa marker untuk menentukan senyawa marker? Ini senyawa markernya, Bu, bila dilihat di bawah apa lampu UV, profil KLT-nya ada beberapa bercak noda. Ini, Bu, tidak bisa kita menunjuk ini begini. Kenapa Anda suka begini? Ya warnanya bagus, Bu. Tidak, ya. Jadi berdasarkan profil, ya besarnya noda, ya ini senyawa mayor, senyawa yang paling banyak jumlahnya dijumpai di dalam ekstrak tersebut, itulah dijadikan senyawa marker, yaitu senyawa penanda. Dah, senyawa penanda, ya. Nah itu dia. Udah. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena Ibu udah menerangkan, ya apa sediaan-sediaan herbal. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Nanti habis saja, nanti dia mati dia nanti ini. Sampai jam berapa ini apa hari Ferdian? Sampai 8.50 ya? Ya Hari? Dia 40 menit lagi kan? Iya, Bu. 8 berapa Hari? Tadi Kalau- kita lihat itu. Kalau sesuai jadwal sampai 9.10, Bu. Iya tuh jadwal. Kita kan Zoom ini berapa? 45 menit, 45 menit apa 40 waktunya? 40, Bu. 40. Berarti 8.40, 8.45 atau 8.50. Kita tadi mulainya startnya jam berapa? 7.30, Yang kedua. Bu. Hah? 7.30, Bu. Sampai 8.50. Bukan, enggak. Yang tadi 8.10 mulainya. Yang kedua. Iya, Bu.
Iya, berarti 8.50 ya. Ada 20 menit lagi. Ayo kita buka dulu apa Ibu ya. Udah ada yang mau ditanyakan silahkan. Halo anak Ibu, ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti Anda bikin tugas, kita presentasi, Anda bagi kelompok-kelompok kecil ya, 3 ya. Hari. Oke, siap, Hari. Bu. Nah, Anda bagi 3, Anda diskusikan ya. Ya, Bu. Nah, nanti Ibu akan tanya, bagian kelompok 1, 2, 3, apa masalah kita diskusikan ya sebelum kita mulai kuliah. Udah? Nah, tadi sediaan herbal ya, coba Anda cari nanti sediaan herbal ya, Anda diskusikan masing-masing kelompok ya. Yang penting prinsip-prinsip Anda harus tahu ya. Udah? Nah, kita mulai ya. Sebentar. Obat komplementer. Sebentar ya. Halo, host siapa hostnya? Izin Bu share ya. Hari. Udah, Bu. Hari, udah Hari. Udah, Bu. Udah kelihatan? Halo. Masih belum, Bu. Udah Bu share belum? Hah? Hari kok Belum. lambat sekali, Hari men-share apanya Ibu? Udah ke semua orang, Bu. Udah share. Udah kelihatan? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ah, belum juga, Bu kasih kacamata lagi. Siap, Bu. Udah. Nah, ini pendahuluan cerita yang buat ceritakan tadi dari awal sampai akhir ya. Tidak perlu Ibu terangkan ya, Anda lihat aja ya. Nih. Kematannya ceritanya belum optimal ya. Dia bersifat terus menurun. Ini yang terjadi zona ya. Nah, ini penggunaan tumbuhan sebagai sumber obat ya. Tumbuhan sebagai sumber obat bisa digunakan dalam bentuk simplesia. Yang pertama, simplesia itu dalam bentuk utuh ya. Simplesia apa itu simplesia? Simplesia adalah bagian dari tumbuhan atau tumbuhan ya. Ulangi lagi ya, simplesia adalah ya tumbuhan atau bagian dari tumbuhan, bisa daun, bisa akar, bisa batang, kulit batang, biji, buah dan lain-lain ya. Yang digunakan untuk pengobatan ya. Ya kecuali dinyatakan lain ya yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut ya, kecuali dinyatakan lain pengeringan. Jadi simplesia bahan yang cuma dikeringkan, tidak diapa-apakan ya. Misalnya Anda menjemur daun ya. Nah, daun itu disebut dengan simplesia ya. Bukan herbarium ya. Herbarium pernah Anda praktikum Kak? Pernah Anda praktikum herbarium, botani? Botani farmasi, udah pernah? Halo, Nah Ibu. Udah belum? Ya, Bu. Nah, kan ada pernah mungkin herbal kan? Herbarium kan? Disimpan dengan koran, dikeringkan, disimpan dengan Iya. koran. Ya, Iya, Bu. nanti ada identifikasi tumbuhannya apa, ya kan? Iya, Bu. Kalau simplesia ya adalah sediaan ya yang berasal dari tumbuhan atau bahagian dari tumbuhan, bisa daun ini ya. Nah, yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut
kecuali hanya pengeringan. Jadi kecuali hanya pengeringan. Jadi dikeringkan aja, ya. Pengeringannya bisa ya dengan panas cahaya matahari langsung atau dengan menggunakan alat, ya. Alatnya apa? Bisa oven, ya. Itu tergantung kepada jenis dari bahan yang Anda keringkan, ya. Bisa daun, ya, daun panaskan pada suhu ya ke matahari, suhunya berapa? 38, kecil dari 40 ya, lebih dari itu tidak boleh karena ditakutkan nanti metabolisme sekunder dari tumbuhan tersebut akan hilang, ya, akan rusak, bukan hilang, akan terdegradasi dia atau rusak, ya, atau senyawa-senyawa yang mengandung minyak atsiri, ya, nah itu harus diperhatikan pengeringannya. Anda baca buku nanti ya, Bu tidak terangkan. Nah, bisa aja tumbuhannya dalam bentuk ekstrak kasar, kata Anda tadi. Ekstrak kasar itu crude ekstrak, ya. Jadi ekstrak dalam bentuk etanol itu dikeringkan, bisa dalam bentuk ekstrak cair atau dalam bentuk ekstrak kental, ya. Atau dalam bentuk ekstrak cum liquidum, ya. Cum liquidum itu dalam bentuk kering, ya. Nah, itu dia. Atau berupa campuran komponen, ya. Campuran komponen ini bisa komponen dari A, B, C, ya. Nah, kalau udah dalam bentuk senyawa murni, dia tidak sediaan yang berasal sediaan herbal namanya, karena dia udah senyawa murni. Senyawa murni ini hanya untuk obat-obat modern. Ya udah tahu senyawa ini digunakan untuk ini, untuk itu, ya. Nah, udah. Nah, kita lanjut ya. Nih, pengolahan obat tradisional tadi yang udah ceritakan tadi, jamu, ini dia. Ya, ada ranting, ada pucuk, ada ranting, ya. Ini adalah daun-daunnya, ya. Jadi pembagiannya ini tumbuhan yang punya daun, betul. Daunnya apa? Ada pucuk, ada ranting, ya. Nah, ini logo obat herbal standar seperti bintang kata Anda, ya. Jadi bukan dia bintang, tapi adalah polen dari benang sari, ya, berbentuk seperti bintang. Nah, kalau fitofarmaka, lambang ini dia seperti anak panah kata Anda, ya. Dia bukan anak panah, ya. Akar tumbuhan hijau, ya. Jadi seperti akar serabut halus-halus, tapi ini udah dirapikan, ya. Udah. Nah, apa itu jamu? Nah, jamu adalah obat tradisional yang disediakan tradisional seperti bentuk seduhan atau dalam bentuk pil. Sekarang pil ini tidak laku ya. Dan cairan dari bahan tanaman, ya. Nah, resep jamu umumnya mengacu dari peninggalan, ya, yang disusun dari berbagai tanaman obat, ya, dalam jumlah yang banyak, ya. Udah, peninggalan luhur. Nah, jamu terbukti secara empiris digunakan secara turun-temurun telah membuktikan keamanan dan manfaatnya secara langsung untuk tujuan kesehatan. Jadi berdasarkan kepada empiris, tidak ada bukti ilmiahnya, ya. Ini secara garis besar aja ya, herbal terstandar. Ini dia, ya. Nah, membutuhkan peralatan yang kompleks, betul, ya. Dan mahal serta tenaga kerja yang punya pengetahuan dan keterampilan tentang ekstrak. Khawatir telah ditunjang pembuktian ilmiahnya. Bukti ilmiahnya itu adalah uji preklinis, ya. Dia lanjutan daripada jamu, ya. Kalau jamu tidak ada apa-apa tadi, ya. Sekarang dia udah ada apa-apanya, yaitu bahan bakunya udah terstandar, nih, udah terstandar bahan bakunya, dan telah dilakukan uji preklinis. Uji preklinis itu memakai hewan percobaan, ya. Nah, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional, ya, higienis dan visisitasnya, ya. Jadi udah dilakukan standarisasi, ya, standarisasi dari bahan bakunya terstandar, ya. Udah. Nah, fitofarmaka, ini dia. Ini sejajarkan dengan obat modern karena prosesnya pembuatannya telah terstandar dan ditunjang dengan bukti ilmiah uji klinik pada manusia, ya. Jadi fitofarmaka lanjutan daripada sediaan herbal terstandar. Kalau herbal terstandar tadi uji preklinisnya aja, ya. Kalau fitofarmaka udah dilakukan uji klinis, uji dengan manusia, ya.
Nah, fitofarmaka ini lebih diyakini pada profesi medis digunakan sebagai obat herbal di sarana pelayanan kesehatan, ya. Tetapi ini belum familiar oleh dokter, ya, belum familiar penggunaan ini. Mudah-mudahan ada waktu juga ini penggunaannya udah banyak oleh dokter-dokter, ya. Sistem pengobatan herbal. Nah, ini dia, ya, sistem pengobatan herbal. Anda cari nanti, ya. Ini sistem pengobatan herbal. Jadi herbal ini sistem kita berarah ke negara Cina, ya. Nah, apa aja, ya. Ini pengobatan nasional didefinisikan sebagai praktik medis yang meliputi diagnosis, pencegahan, dan pengobatan berdasarkan pengalaman praktis dan pengamatan yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan maupun tulisan, ya. Nah, dosis pada pengobatan tradisional tidak ada dosisnya, ya. Tradisional enggak, dia berdasarkan empiris aja, ya. Seperti segenggam dengan jari Anda dengan segenggam saya tidak sama, ya. Atau 7 lembar daun yang digunakan tidak sama lembar daun besarnya. Misalnya tempat Ibu hidupnya subur, ya. Kalau hidupnya subur tentu besar-besar daunnya kan. Nah, sedangkan pada tempat Anda kecil-kecil, tetap ambil 7 tetap, tapi kecil-kecil dia, ya segitu dia, ya. Nah, segenggamnya itu tidak sama, ya. Nah, jadi fokus bagaimana menggunakan satu obat, bukan berapa banyak obat yang digunakan. Berarti tumbuhan yang sangat poten jarang tercantum dalam farmakope Indonesia, ya. Beberapa tumbuhan yang dulu dianggap berbahaya tetapi telah diketahui dia bermanfaat. Contoh, ya, tumbuhan folklore ini, ya, digunakan untuk pengobatan jantung, yaitu digitalis purpurea, ya, dan digitalis lanata, digitalis apa lagi, itu banyak contoh-contoh daripada kelompok folklore ini, ya. Dia diketahui sebagai sumber digoxin dan digunakan untuk pengobatan jantung, ya, untuk pengobatan gagal jantung. Nah, karena indeks terapi obat tersebut sempit, sediaan terstandarisasi harus dikembangkan sebelum obat diterima secara luas, ya. Jadi karena indeks terapinya hanya untuk jantung, ya. Nah, sediaan terstandarisasi harus dikembangkan sebelum obat diterima secara luas. Tapi ini udah ada sediaan yang beredar, ya, digoxin, ya, digoxin. Ini udah digunakan untuk pengobatan modern, ya, sebagai pengobatan jantung, gagal jantung bisa atau jantung apa gitu, coba Anda lihat nanti, ya. Hubungan penggunaan tradisional dengan bukti ilmiah dapat berubah menjadi berbeda dari harapan. Ya, contoh, ya, secara tradisional seperti Vinca rosea. Vinca rosea ini kembang tembaga namanya, ya. Ini banyak tumbuh di daerah, ya, tempat Anda tinggal. Ya, coba lihat Vinca rosea. Ya. Nah, bunganya ada warna pink dan putih. Ya, secara tradisional tumbuhan ini digunakan dahulu ini sebagai untuk pengobatan, ya, pengobatan diabetes, ya. Tetapi tidak digunakan sekarang lagi. Kenapa? Karena efek samping kalau orang diabetes ini kan minumnya sering, ya. Nah, bukan dia menurunkan kadar gula, malahan dia bisa menimbulkan hipoglikemia. Jadi tidak terkontrol gulanya, rendah sekali, ya. Nah, sehingga dapat menimbulkan anafilaktik shock. Anafilaktik shock ini yaitu bisa menimbulkan kejang, ya, tidak sadar sampai dia meninggal, yaitu jeleknya. Nah, sekarang dia tidak digunakan untuk pengobatan diabetes, ya. Nah, dikembangkan tumbuhan Vinca rosea ini ternyata dijumpai 4 senyawa indolit, yaitu nanti bisa Anda lihat, ya, untuk pengobatan kanker, yaitu vincristine, vinblastin, ya, bisa Anda lihat nanti itu vincristine, ya, ini dia. Nah, contoh Cinchona di Amerika digunakan untuk demam, ya. Tumbuhan ini oleh masyarakat kulit hitam di Amerika, ya, asal penggunaan Cinchona ini, ya, karena menurut kepercayaan mereka, ya, ada tumbuhan Cinchona ini yang terbah, ya, tergenang dalam satu air. Kemudian masyarakat kulit hitam ini meminum air genangan tersebut, ya, dia sakit demam, ternyata dia bisa menurunkan panasnya. Nah, setelah diteliti, ya, ternyata air ini dia dapat menurunkan panas berasal dari tumbuhan yang rebah tadi. Ternyata tumbuhan Cinchona, ya, kemudian diteliti, ya, Cinchona dikembangkan menjadi pengobatan, ya, sampai sekarang ini, ya, pengobatan untuk
yang berasal dari Plasmodium, itu malaria. Ya, nah ini dia ditemukan kinidin, sinkonidin. Ya, ini dia. Nah, oleh karena itu obat tradisional dilakukan uji aktivitas yang diharapkan saja harus menyalami serangkaian uji ya. Nah, contoh-contoh pengobatan tradisional. Ini ada TCM, ada Ayurveda, ada TAM, Afrika. Ada Amerika nanti ya, Amerika Traditional Medicine ya. Ini beberapa contoh ini ya. Ada lagi Traditional Chinese Medicine, Ayurveda, dan Amerika ya. Afrika juga ya. Nah. Nih, penanganan penyakit pengobatan tradisional. Bagaimana sistem pengobatan kalau daerah Cina? Ya, ini dia. Ya, ada karena dia ya apa? Kalau negara kita mengadop dari dia ya, tapi dia beda dengan kita. Ya, kita mengakui adanya Allah, dia tidak. Ya, jadi dia sistem pengobatannya ada apa? Api dan air ya, jadi panas dan dingin. Nah, ini dia contoh jenis penyakit dingin panas ya. Dingin ini contohnya mual muntah. Nah, sifat penyakitnya dibagi nanti nih. Ada yin dan ada yang. Nanti Anda bacalah gimana sejarah-sejarahnya. Nah, contoh ini dia. Sifat obatnya yang ya. Nah, ini lengkuas ya, menghangatkan. Jadi kalau dingin menghangatkan ya. Nah, ini dia. Apa aja menghangatkan? Itu jahe, Zegeber officinale. Ya, bisa Anda lihat nanti contoh-contohnya di buku ada. Ya, tidak perlu saya terangkan. Coba Anda baca buku nanti. Ya, dah. Nah, ini sampai nih ada tabel-tabel bisa Anda lihat di buku acuan RPS saya. Buka cari. Dah, saya tidak terangkan. Ya. Aduh, katanya waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, Ibu mohon isi, tolong di screenshot wajahnya ya Hari Ferdian. Ya, Hari, masih ada Hari di sini? Masih ada, Bu. Hari, tolong di screenshot wajahnya kirimkan ke kelas B. Ya. Oke, Bu. Komplementer. Udah diisi absen? Sudah, Bu. Udah dibuka e-learning? Sudah. Hari, nanti kita kuliah jam berapa? Forensik. Forensik jam 4, Bu. Jam 4. Oh, masih tetap ya? Ya, oke, enggak apa-apa. Ya. Nah, minggu depan Hari Ibu ada keperluan, ya. Mungkin kita pagi bisa lah kuliah ya, tapi yang jam 4 kayaknya enggak bisa. Untuk forensik, Bu? Iya, kita pindahkan. Bagaimana? Oke, Bu, nanti dikabarin lagi, Bu. Iya. Ini less than a minute ya. Nah, jadi tugas nanti tolong Anda cari ya herbal ya yang termasuk apa aja ya, diskusikan antar kelompok 3 dulu ya Hari. Nanti besok Ibu akan mengambil kelompok 1, 2, dan 3 kita diskusi. Tidak seperti tadi, Bu tanya satu-satu ya. Untuk katanya obatnya less than a minute ya. Jadi tinggal beberapa saat lagi katanya. Udah Bu, ada yang mau ditanyakan tidak? Karena dia mati aja langsung nih. ada, Bu. Untuk buatnya itu tetap pribadi-pribadi atau gimana, Bu? Nanti dikirim ke e-learn atau? Dikirim ke airline semuanya. Nanti Anda bentuk kelompok ya. Oke, Semuanya berarti dikirim ke airline ya. Tolong Ibu minta hard copy-nya ya. Semua tugas dari yang kemarin. Yang mengumpulkan aja ya, yang tidak mengumpulkan enggak usah. Ya, yang terlambat enggak usah. Ya. Ya Hari, ya, Bu. tolong minta sama teman